Pada tahun 1873 sampai dengan tahun 1908, perjuangan Muhammad Soleh yang bergelar Datuk Rajo Pangulu. Beliau adalah pemimpin utama rakyat Kamang untuk berjuang melawan penjajah kolonial Belanda yang meletus pada tanggal 15 Juni tahun 1908. Beliau seorang mujahidin yang lahir tahun 1873 Masehi. Beliau adalah anak kandung dari pasangan suami istri Solihin dan Alam Nabi di Kampung Gurun Jorong Joho, dari Pasukuan Sikumbang. Sewaktu kecil Datuk Rajo Pangulu dipanggil Soleh, sesuai dengan nama yang diberi oleh orang tua beliau yakninya Muhammad Soleh. Beliau hidup di kampung bersama orang tuanya. Seperti anak-anak Kamang lainnya pada masa tersebut, pendidikan yang beliau tempuh adalah pendidikan di surau. Di surau beliau belajar mengaji, belajar silat dan adat. Untuk memperdalam ilmu silat, beliau belajar kepada guru silat yang ternama baik berada di Kamang maupun di luar daerah Kamang. Serta mendalami tentang adat, beliau mendatangi dan menimba ilmu dari para pemangku adat di negari Kamang. Dengan adanya bakat dan kemauan yang kuat dalam mempelajari ilmu silat dan adat, setelah dewasa beliau menjadi seorang guru silat yang tersohor, tidak hanya di Kamang, bahkan sampai ke luar Luhak Agam, seperti di wilayah Padang Panjang, Malalo, Pandai Sikek, serta ke wilayah lainnya. Dari segi kemampuan beliau dalam bidang adat dan perhatian beliau kepada kaum, beliau memenuhi syarat untuk menjadi seorang penghulu. Akhirnya dengan kesepakatan kaum, beliau diangkat menjadi seorang penghulu pucuk yaitu Datuk Rajo Pangulu. Sebagai seorang datuk beliau aktif dalam kerapatan Ninik Mamak Nagari Kamang. Dalam kehidupan sehari-hari beliau adalah seorang prinsipil yang berwatak tegas, dengan ciri khas suara yang bergemuruh, berkata benar dan berjalan lurus, menurut paham dan perbuatan cocok dengan perkataan. Beliau adalah seorang datuk penghulu yang karismatik di tengah-tengah masyarakat Kamang masa itu serta cukup dikenal oleh masyarakat nagari sekitar. Pada tanggal 1 Maret tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan akan diberlakukan kebijakan penetapan pajak untuk rakyat di wilayah jajahan. Untuk itu para pejabat pemerintahan diharapkan segera melakukan penerangan atau sosialisasi kepada seluruh rakyat jajahan. Hal ini juga berlaku bagi pejabat pemerintahan di seluruh wilayah Government Sumatera. Maka dari itulah pejabat pemerintahan kolonial Belanda di Luhak Agam yang berpusat di Fort de Kock Bukit Tinggi. Yang menjabat sebagai controller Luhak Agam di masa itu ialah seorang Belanda yang bernama J. Westen Neng. Kemudian J. Westen Neng mengambil kebijakan untuk mengumpulkan seluruh para kepala laras. Gunanya ialah untuk menyampaikan kebijakan baru pemerintahan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 April tahun 1908, Kontroler Luhak Agam J. Westen Neng yang menetapkan bahwasanya akan ada rapat di rumah seorang kepala laras Kamang. Yang akan memimpin rapat yakni J. Westen Neng sendiri. Tujuan dari rapat ini ialah membicarakan mengenai perkara belasting atau pajak yang pada saat itu sedang hangat menjadi pembicaraan di kalangan rakyat nagari Kamang. Rupanya niat dari pemerintah Belanda tersebut tidak mendapat sambutan yang baik di kalangan rakyat. Kari Mudo dan kawan-kawan berencana hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuarakan suara hati mereka. Maka pada hari yang telah ditentukan, tatkala sekalian anak nagari telah berkumpul di rumah Tuanku Laras, maka tampillah Kari Mudo bersuara, lalu berkata, barang siapa yang membayar pajak kepada kompeni maka telah kafir. Di sisi lain Basanan Barampek, yaitu para pemimpin daerah Kamang telah terlebih dahulu memutuskan dan bermufakat dalam masalah ini. Dalam mufakat yang sekian lama, mengkaji baik buruknya perkara ini sepanjang syariat dan adat atau hukum yang berlaku di alam Minangkabau, dan terlebih lagi di nagari Kamang. Maka diputuskanlah untuk menolak keputusan penetapan belasting pajak ini. Dalam pandangan para pemuka nagari ketika itu, pemerintah kolonial Belanda telah bertindak melampaui batas. Bertahun-tahun dahulu mereka telah membuat suatu perjanjian dengan masyarakat di alam Minangkabau.
Perjanjian itu ialah plakat panjang. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tidak akan memungut cukai atau uang pajak dalam bentuk apapun kepada rakyat Minangkabau. Namun sekarang, sesuai dengan watak mereka sebagai orang kafir, orang-orang Belanda telah mengkhianati sendiri perjanjian yang mereka buat. Dan guna menindaklanjuti keputusan Basanan Barampek, maka disepakatilah hasil mufakat para penghulu dengan mengangkat Muhammad Soleh yang bergelar Det. Rajo Pangulu dari suku Sikumbang sebagai pimpinan orang Kamang dalam menghadapi perlawanan yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Langkah ini diambil setelah melihat keadaan yang semakin jauh dari kebaikan. Akhirnya Jewesteneng kembali ke Fort de Kock Bukit Tinggi dengan tangan hampa. Pada tanggal 2 Juni tahun 1908, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari wilayah Agam Tua, Padang Panjang, Manggopoh, dan Lubuk Basung. Dalam rapat tersebut diputuskan akan mengadakan aksi menentang Belanda. Di dalam pertemuan itu juga ditetapkanlah Datuk Rajo Pangulu sebagai pemimpin gerakan dan memesan senjata ke wilayah Salo, sekaligus berusaha memobilisasi rakyat guna menghadapi tantangan dari pihak Belanda. Haji Abdul Manan membawa kata sepakat ke Bansa Nagari Hilalang kampung halamannya dan berusaha mengumpulkan pendukung guna menambah kekuatan yang telah ada di Kamang. Ahmad Wahid Karimudo bertugas memotivasi kaum muda dan menggalang kekuatan dengan daerah lain. Ketiga tokoh inilah yang menjadi motor penggerak perlawanan rakyat di Kamang. Pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 1908, sebagai hari perlawanan paling hebat di Sumatera Barat dalam menentang sistem uang belasting atau uang pajak telah diawali. Provokasi mulainya perang dilakukan oleh salah seorang penduduk Magek yang datang ke kantor Laras untuk membayar uang belasting pajak. Orang ini dihadang oleh rakyat setempat. Dia diancam akan dibunuh jika niat ini diteruskan, karena hal ini telah melanggar tekad bersama untuk menentang Belanda. Mengetahui kejadian ini, Warido yang menjabat sebagai Laras Magek dan juga sebagai Mantri Kopi langsung berangkat ke benteng Fort de Kock di wilayah Bukit Tinggi untuk melaporkan kejadian ini kepada Jewesteneng dan meminta supaya para pembangkang segera ditangkap. Sehingga Jewesteneng yang mendapat kabar dari Warido tersebut segera paham bahwa ini adalah pertanda akan terjadinya perang. Sebelumnya Jewesteneng telah mendapat kabar dari Jahar Datuk Batuah yang menjabat sebagai kepala Laras Tilatang sekitar 8 km dari wilayah Kamang, mengenai situasi di wilayah Bansa Nagari Hilalang, kelarasan Kamang mengenai pergerakan Haji Abdul Manan. Hal ini kemudian dilaporkan Jewesteneng kepada Hekler yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Weskus, sekaligus meminta petunjuk tindakan apa yang harus diambil. Hanya satu kata yang dicetuskan oleh Hekler sesuai dengan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Hettes, yaitu lakukan penyerangan. Jewesteneng kemudian meninggalkan posnya di Fort de Kock Bukit Tinggi dengan membawa 160 orang pasukan yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk segera bergerak ke wilayah Kamang. Pasukan pertama terdiri atas 30 tentara serta penghulu kepala pauh dan dipimpin 2 orang letnan yaitu Hein dan Cerik. Mereka akan berjalan melalui Mandiangin, Gaduik, dan Koto Malintang menuju pauh. Pasukan kedua dipimpin langsung oleh Jewesteneng bersama Kapten Lutz, Letnan Lerox, Letnan 2 Van Kelen, serta Dahler dan Inspiran Controller Biaukes dengan jumlah 80 orang tentara. Mereka berjalan melalui Manggis, Pakan Kamis, Ambacang, menuju Ilalang. Pasukan ketiga dipimpin oleh Letnan Bolding dan Letnan 2 Sap dengan 50 orang tentara. Mereka ini bergerak melalui Biaro dan terus ke Salo, Tigo Lurah, Magek, dan Tangah Kamang, di mana dalam pasukan ini ikut juga Warido bersama penghulu Tigo Lurah dan Laras Banu Hampu. Di sepanjang perjalanan terjadilah perlawanan rakyat yang cukup sengit, diantaranya yang dipimpin oleh Datuk Parpatih di Magek. Dalam pertempuran inilah pejabat kepala Laras Magek Warido tewas, dibunuh oleh Datuk Parpatih. Namun Datuk Parpatih sendiri gugur ditembus senjata tentara Belanda. Di lain tempat pasukan yang dipimpin oleh Westeneng,
Atas informasi dari Jahar Datuk Batuah, bergerak mengepung rumah Haji Abdul Manan untuk menangkapnya. Karena pada masa itu Belanda beranggapan bahwa yang menjadi dalang pergolakan adalah kaum ulama. Ternyata yang dicari tidak bersua, rumah ini hanya ditunggui oleh 3 orang wanita. Karena Haji Abdul Manan telah terlebih dahulu melarikan diri menemui Datuk Rajo Pangulu di Kamang, guna mengabarkan pergerakan Belanda, dan menyusun kesiagaan seluruh rakyat guna mengobarkan perang Sabil. Pada pukul 12 dini hari didapat kabar kalau Belanda telah berkumpul di Kampung Tangah. Sambil menunggu matahari terbit, hal ini disadari oleh Datuk Rajo Pangulu bersama pemimpin lainnya. Sedangkan Haji Abdul Manan yang telah kembali ke kampungnya untuk mengkoordinir gerakan, lalu memutuskan untuk pergi menyongsong musuh. Pertimbangan dari Datuk Rajo Pangulu ialah karena Kampung Tangah merupakan daerah sepi dengan perumahan penduduk yang tidak seberapa. Pasukan yang dipimpin oleh Datuk Rajo Pangulu terlebih dahulu berkumpul di Masjid Taluk. Instruksi dan penjelasan mengenai pertempuran yang akan segera berlangsung diberikan di sini. Pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok terbesar dipimpin oleh Kadi Abdul Ghani. Setelah melaksanakan salat berjamaah disertai pekikan Allahu Akbar juga kalimat La ilaha illallah. Pasukan ini berangkat dengan mengenakan pakaian putih-putih menuju Kampung Tangah dan kemudian bersembunyi di rumpun padi yang sedang menguning sambil merayap mendekati pasukan Belanda. J. Westeneng yang melihat pergerakan segerombolan orang yang berpakaian putih-putih mendekati pasukannya, serta juga telah mengenal bayangan Datuk Rajo Pangulu bersama pimpinan lainnya. Namun pasukan Belanda pimpinan J. Westeneng belum mau bertindak tapi masih berusaha untuk membujuk kemarahan rakyat agar kembali pulang dan mengingatkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi seruan itu dijawab oleh Datuk Rajo Pangulu bahwa pasukan rakyat tidak akan mundur dan siap untuk mati syahid. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan dimulailah gelombang serbuan pertama pasukan rakyat dengan berbagai senjata tajam dan beberapa senjata lainnya. Dalam beberapa jam, maka terjadilah pertempuran dahsyat. Dalam pertempuran tersebut, Datuk Rajo Pangulu beserta pasukan rakyat memperoleh kemenangan, sehingga membuat banyak korban jiwa di pihak Belanda, dan sebagian pasukan Belanda kocar-kacir. Mengenai hal ini yang membuat J. Westeneng dan sebagian pasukan Belanda terpaksa mundur, sehingga berhasil meloloskan diri ke benteng Fort de Kock Bukit Tinggi. Kemudian pemerintah Belanda memutuskan untuk mengirim pasukan khusus anti-gerilya Marsose, serta diperkuat lagi dengan pasukan dari tangsinya yang berada di Padang Panjang. Pasukan bantuan inilah yang menimbulkan malapetaka bagi pasukan rakyat, karena mereka datang dalam jumlah besar, serta dilengkapi persenjataan yang lebih modern. Namun sebagian pasukan rakyat tetap melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir, sambil berkata lebih baik syahid daripada menyerah. Sedangkan pasukan rakyat yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan terpaksa mundur untuk mengurangi bertambahnya korban jiwa. Dalam pertempuran tersebut akhirnya Datuk Rajo Pangulu gugur bersama 70 pejuang lainnya, termasuk 2 orang Srikandi, yang ikut menjadi bagian dari pasukan rakyat. Mereka adalah Siti Asiah, yang juga merupakan istri Datuk Rajo Pangulu, dan seorangnya lagi bernama Siti Anisah. Sedangkan jumlah tentara Belanda yang tewas dalam penyerangan terhadap Kamang tidak kurang dari 425 orang, serta 13 orang luka-luka. Akhirnya semua jenazah pahlawan perang Kamang kembali dibawa ke Kamang, dan beliau dimakamkan di komplek Masjid Taluk, tempat awal mereka berangkat. Tidak berselang lama setelah peristiwa ini, pada siang harinya tanggal 16 Juni tahun 1908, Haji Abdul Manan berhasil ditangkap oleh pasukan Marsose Belanda. Kemudian beliau ditembak mati di kampung kelahirannya, dan kemudian beliau dimakamkan satu komplek bersama 21 pejuang lainnya di wilayah Kamang Mudik yang lebih dahulu gugur di medan pertempuran. Adapun beberapa pejuang lainnya, seperti Wahid Karimudo, Garang Datuk Palindih, Datuk Siri Marajo, Pandeka Sumin, Datuk Mangkuhudun, Haji Muhammad Amin. Mereka juga berhasil ditangkap oleh tentara Belanda.